Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan mereview dua buku yang saya pilih untuk tugas CBR saya. Buku yang pertama adalah Dinamika Sejarah Asia Selatan, dan untuk buku yang kedua adalah India, Bangkitnya Raksasa Baru Asia. Sebelum masuk pada review tersebut, baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fahroji dengan NIM 3253121049. Saya berasal dari kelas reguler A tahun 2025. Selamat menyaksikan. Pada bagian awal buku ini menggambarkan Asia Selatan sebagai wilayah yang memiliki kekayaan sejarah dan budaya yang luar biasa. Kawasan ini mencakup negara seperti India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, dan Malaya. Secara geografis, kawasan ini terletak di antara Asia Timur dan Timur Tengah, menjadikannya jalur penting perdagangan internasional dan pertemuan berbagai peradaban. Posisi strategis ini membuat Asia Selatan menjadi pusat pertukaran kebudayaan, agama, dan ilmu pengetahuan sejak ribuan tahun silam. Setelah mengenal letak geografis kawasan Asia Selatan, kita lanjut ke peradaban awal di Asia Selatan. Bermula dari peradaban lembah Sungai Indus yang berkembang di daerah yang sekarang menjadi wilayah Pakistan dan India bagian barat laut. Peradaban ini dikenal sebagai salah satu yang tertua di dunia, memiliki sistem kota yang teratur, saluran air, serta kemampuan pertanian dan perdagangan yang maju. Setelah peradaban Indus runtuh, muncul periode Weda, yang dimana ajaran dan kebudayaan Hindu mulai terbentuk. Pada periode ini, sistem sosial masyarakat mulai tersusun dalam bentuk varna atau kasta, yang kemudian berpengaruh besar terhadap kehidupan sosial masyarakat India hingga berabad-abad lamanya. Setelah peradaban Indus runtuh, kita akan masuk pada masa kejayaan dari berbagai kerajaan besar, seperti Kerajaan Maurya, di bawah pemerintahan Asoka yang terkenal dengan kebijakan toleransi dan peran pentingnya dalam penyebaran agama Buddha ke berbagai wilayah Asia. Setelah itu, muncul Kerajaan Gupta, yang sering disebut pada masa keemasan India karena kemajuan besar di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Namun, kejayaan tersebut tidak bertahan selamanya. Setelah periode klasik berakhir, India mengalami berbagai invasi dari luar, terutama dari bangsa-bangsa Islam yang kemudian mendirikan Kesultanan Delhi dan Kekaisaran Mughal. Dalam masa pemerintahan Mughal, Asia Selatan mengalami kemajuan besar dalam bidang arsitektur, seni, dan administrasi. Mughal berhasil membangun sistem pemerintahan yang kuat dan memperkenalkan berbagai tradisi budaya yang baru, yang memadukan unsur Hindu dan Islam. Warisan budaya Mughal hingga kini masih tampak nyata, misalnya dalam bentuk bangunan megah seperti Taj Mahal dan karya sastra yang berkembang pesat pada masa itu. Namun, di balik kejayaan tersebut, konflik sosial dan perbedaan agama mulai muncul, yang kemudian menjadi bibit-bibit perpecahan di masa depan. Setelah runtuhnya kerajaan yang ada di India, kita memasuki awal dari kolonialisme Inggris. India dijajah oleh Inggris secara resmi pada tahun 1858 sampai 1947. Namun, pengaruh Inggris sebenarnya sudah masuk sejak awal 1600-an. Saat East India Company, yaitu perusahaan Hindia Timur Inggris, datang untuk berdagang rempah-rempah. Awalnya mereka hanya berdagang, tapi lama-kelamaan ikut campur dalam politik kerajaan-kerajaan di India. Inggris mulai menanamkan pengaruh ke kawasan ini. Penulis menjelaskan dengan rinci bagaimana Inggris berhasil menguasai India melalui kebijakan ekonomi dan politik yang cerdas, terutama setelah berdirinya East India Company. Kolonialisasi Inggris membawa dampak besar baik positif maupun negatif. Di satu sisi, mereka memperkenalkan sistem pendidikan dan pemerintahan modern. Namun, di sisi lain, mereka melakukan eksploitasi sumber daya alam dan memperburuk kesenjangan sosial ekonomi. Dari kondisi inilah muncul kesadaran nasionalisme yang kuat di kalangan masyarakat Asia Selatan. Gerakan nasionalisme ini kemudian melahirkan berbagai tokoh besar seperti Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, dan Muhammad Ali Jinnah. Mahatma Gandhi dengan gerakan non-kekerasannya menjadi simbol perjuangan melawan kolonialisme yang diakui dunia. Setelah perjuangan panjang, akhirnya India meraih kemerdekaan pada tahun 1947. Namun, kemerdekaan itu juga diwarnai dengan peristiwa tragis, yaitu pembagian wilayah dua negara besar,
India dan Pakistan yang dilandasi oleh perbedaan agama dan politik. Pemisahan tersebut menimbulkan penderitaan dan konflik yang berkepanjangan, termasuk masalah wilayah Kashmir yang belum terselesaikan hingga kini. Selain membahas India dan Pakistan, penulis juga menyoroti perjalanan negara-negara lain di Asia Selatan, seperti Bangladesh yang merdeka dari Pakistan pada tahun 1971, Sri Lanka yang menghadapi konflik etnis Tamil, serta Nepal dan Bhutan yang mempertahankan sistem kerajaan di tengah perubahan zaman. Semua negara tersebut memiliki kisah perjuangan dan dinamika sosial politik yang berbeda, namun saling terkait dalam konteks sejarah kawasan. Pada bagian akhir buku, terlihat kawasan Asia Selatan dalam konteks modern. Kawasan ini menjadi salah satu kawasan paling dinamis di dunia, terutama dengan kebangkitan India sebagai kekuatan ekonomi dan teknologi global. Namun, di balik kemajuan tersebut, Asia Selatan masih menghadapi berbagai masalah seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan ketegangan politik antar negara. Penulis juga menekankan pentingnya kerjasama regional dan hubungan internasional yang harmonis, terutama pada kawasan lain seperti ASEAN dan Tiongkok. Melalui buku Dinamika Sejarah Asia Selatan karya Suwarno, menunjukkan bahwa memahami sejarah Asia Selatan tidak hanya berarti mempelajari masa lalunya, tetapi juga memahami bagaimana masa lalu membentuk kondisi sosial, politik, dan ekonomi masa kini, serta memberikan wawasan luas tentang bagaimana peradaban besar terbentuk melalui proses panjang yang melibatkan interaksi antara kebudayaan, agama, dan politik. Buku ini mengajarkan bahwa Asia Selatan adalah kawasan yang penuh pelajaran tentang keberagaman, perjuangan, dan ketahanan manusia menghadapi perubahan zaman. Penulis berhasil menampilkan perjalanan panjang kawasan ini secara mendalam, dari masa peradaban kuno hingga dunia modern yang terus berubah. Setiap buku memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kita akan masuk pada kelebihan dari buku Dinamika Sejarah Asia Selatan karya Suwarno. Kelebihan yang pertama terletak pada kedalaman materi dan cakupan temanya. Penulis tidak hanya menyoroti India sebagai pusat peradaban Asia Selatan, tetapi juga membahas negara-negara lain seperti Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, dan Maldives. Kelebihan yang kedua ialah penyajian sejarah dalam buku ini bersifat kronologis dan analitis. Suwarno tidak sekedar menuliskan fakta-fakta sejarah, tetapi juga mencoba mengaitkan peristiwa-peristiwa penting dengan konteks global yang lebih luas. Untuk kelebihan yang ketiga, dari segi bahasa. Buku ini juga memiliki kelebihan dari segi bahasa karena gaya penulisannya komunikatif dan mudah dipahami. Kelebihan yang keempat dari sisi visual, beberapa edisi buku ini menyertakan peta wilayah Asia Selatan dan gambar simbol-simbol budaya India seperti singa Asoka yang memberi nilai estetika sekaligus memperjelas konteks geografis. Meskipun memiliki banyak kelebihan, buku ini juga tidak lepas dari beberapa kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah minimnya pembahasan mendalam tentang aspek sosial masyarakat kontemporer di beberapa negara Asia Selatan selain India. Fokus utama buku ini tampak lebih condong ke India, sehingga negara-negara kecil seperti Bhutan, Nepal, dan Maldives mendapat porsi yang lebih sedikit. Kekurangan yang kedua adalah gaya penulisan buku ini, meskipun informatif, kadang terasa padat dan terlalu akademis pada bagian tertentu. Dan kekurangan yang terakhir adalah terbatasnya analisis terhadap perkembangan ekonomi modern dan isu global yang lebih aktual, seperti globalisasi, teknologi informasi, atau perubahan iklim yang juga mempengaruhi kawasan di Asia Selatan. Nah, kita akan masuk pada buku kedua dengan judul India, Bangkitnya Raksasa Baru Asia. Pada awal bab ini, membahas tentang kebangkitan India sebagai salah satu kekuatan ekonomi dan politik baru di dunia setelah era globalisasi. India yang dulunya dikenal sebagai negara dunia ketiga, kini berhasil menunjukkan tarinya melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil, reformasi industri, serta pengaruhnya di forum internasional seperti WTO. Bab ini juga menyoroti pergeseran paradigma dari model ekonomi Nehru yang sosialis menuju ekonomi pasar yang terbuka, yang pro-investasi. India digambarkan sebagai negara dengan potensi besar, baik dalam hal sumber daya manusia, teknologi, maupun budaya yang mulai memainkan peran penting di kancah global. Pada akhir bab ini, menjelaskan pula bagaimana munculnya konglomerat besar seperti Tata Group
dan peran mereka dalam memperkuat citra India sebagai raksasa baru India. Nah, kita lanjutkan ke bab 2, menjelaskan bagaimana India berhasil menjadi sektor teknologi informasi atau TI sebagai tulang punggung perekonomian modernnya. Perkembangan kawasan Silicon Valley versi India, yaitu Bengaluru atau Bangalore, menjadi simbol kemajuan sains dan teknologi. Revolusi digital India berawal dari fokus pendidikan tinggi di bidang teknik dan sains yang menghasilkan jutaan tenaga profesional di dunia TI. Bab ini juga membahas peran perusahaan raksasa seperti Infosys dan Wipro yang membawa India ke pasar global, serta keberhasilan India dalam komunikasi satelit, microchip, dan pendidikan berbasis teknologi. Selain itu, dijelaskan pula bagaimana sektor TI mengubah wajah sosial ekonomi masyarakat India, menciptakan kelas menengah baru, dan membuka lapangan kerja global. Namun, kemajuan ini juga menimbulkan ketimpangan antara kawasan maju dan daerah miskin. Lanjut ke bab 3. Pada bab ini membahas 3 industri besar yang menjadi kekuatan ekonomi baru India, yaitu otomotif, film Bollywood, dan farmasi. Dalam industri otomotif, India berhasil menjadi salah satu produsen kendaraan terbesar di dunia, terutama melalui perusahaan seperti Tata Motors dan Mahindra. Dalam bidang perfilman, Bollywood menjadi kekuatan budaya global, menghasilkan ribuan film setiap tahun dan memperluas pengaruh budaya India di seluruh dunia. Sementara itu, industri farmasi India tumbuh pesat berkat kemampuan memproduksi obat-obatan generik dengan harga murah namun berkualitas, menjadikan India sebagai apotek dunia. Bab ini menunjukkan bahwa kombinasi antara kreativitas, sains, dan daya saing global telah menjadikan ketiga sektor ini menjadi sebagai simbol kemajuan industri modern India. Selain bidang industri, India juga maju dalam sektor pertanian. Pada bab keempat, menjelaskan dinamika ekonomi India dari masa pasca kemerdekaan hingga era modern. Pertanian masih memegang peran penting karena sebagian besar penduduk India hidup dari sektor ini. Revolusi hijau menjadi tonggak sejarah yang berhasil meningkatkan produksi pangan nasional. Namun di sisi lain, muncul kesenjangan ekonomi antara wilayah perkotaan yang mengalami industrialisasi cepat dengan wilayah pedesaan yang tertinggal. Bab ini juga menguraikan bagaimana India berusaha menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam melalui program pembangunan berkelanjutan. Selain itu, pertumbuhan kelas menengah dan sektor swasta yang kuat menjadi pendorong utama transformasi ekonomi India menuju negara industri modern. Setelah membahas tentang pertanian dan industri, kita masuk pada sektor pendidikan. Pada bab kelima ini, menekankan pentingnya peran pendidikan dan dunia literasi dalam membangun karakter bangsa India. Pendidikan di India dianggap sebagai kunci utama kemajuan karena disinilah lahir para ilmuwan, insinyur, dan pemikir besar yang mendunia. Banyak tokoh India yang berperan penting di kancah internasional berkat sistem pendidikan tinggi yang kuat seperti di IIT, Indian Institute of Technology. Selain itu, bab ini juga menyoroti industri penerbitan buku yang berkembang pesat, menjadikan India salah satu pusat literasi di Asia. Pemerintah berupaya menekan angka buta huruf dan memperluas akses pendidikan dasar hingga ke perdesaan. Dengan demikian, pendidikan di India tidak hanya meningkatkan taraf hidup, tetapi juga menjadi fondasi utama kebangkitan nasional mereka. Jika pada bab sebelumnya kita membahas kelebihan pada berbagai sektor di India, di bab terakhir ini kita membahas ironi di balik kemajuan India. Meskipun berhasil menjadi kekuatan global dalam ekonomi dan teknologi, India masih menghadapi banyak masalah sosial, seperti kemiskinan, kesenjangan ekonomi, korupsi, dan ketimpangan gender. Di beberapa wilayah, masih terdapat konflik sosial dan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Bab ini juga mengungkap sisi gelap industrialisasi, seperti polusi, kepadatan penduduk, dan keterbelakangan sebagian daerah. Namun, penulis menunjukkan bahwa kesadaran nasional dan semangat reformasi yang tinggi membuat India terus berusaha memperbaiki diri. Dan pada bab ini juga menutup buku dengan refleksi bahwa kemajuan sejati tidak hanya diukur dari kekuatan ekonominya saja, tetapi juga dari kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Kita masuk pada kelebihan dan kekurangan pada buku India, Bangkitnya Raksasa Baru Asia. Kelebihan yang pertama adalah kelengkapan dan kedalaman pembahasan. Buku ini menyajikan analisis yang komprehensif
mengenai beberapa sektor yang menjadi kekuatan utama di India, mulai dari teknologi informasi, industri film, otomotif, farmasi, hingga bidang pendidikan dan pertanian. Kelebihan yang kedua terletak pada pendekatan multidimensional yang digunakan. Buku ini tidak hanya membahas kemajuan India dari sisi ekonomi saja, tetapi juga mengaitkannya dengan faktor sosial, budaya, politik, dan sejarah. Dari segi penyajian, kelebihan buku ini adalah bahasanya yang cukup komunikatif dan mudah dipahami, meskipun membawa tema yang serius. Penulis menggunakan gaya penulisan yang tidak terlalu kaku. Nah, kita lanjut pada kekurangan buku. Kekurangan yang pertama adalah dominasi pembahasan pada aspek ekonomi dan teknologi dibandingkan dengan aspek sosial budaya. Meskipun penulis sempat menyinggung sisi gelap India modern seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan isu gender, pembahasan ini tidak terlalu mendalam. Kelemahan lainnya terdapat pada struktur penulisan, beberapa bab yang kurang seimbang. Ada bab yang dibahas secara rinci dan mendalam, tetapi juga ada bab yang terlalu singkat, misalnya tentang pertanian atau farmasi. Kelemahan yang terakhir adalah kurangnya visualisasi seperti tabel atau grafik, serta peta pendukung yang bisa membantu memperjelas data dan memperkuat pemahaman pembaca. Sekian video CBR dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.